Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang pekan semalam belum selesai, yaitu tentang review jurnal. Di sini saya akan mengambil judul adalah prediksi jumlah produksi tas pada home industry dan menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui, kemampuan mesin untuk menggantikan pekerjaan manusia di era yang sekarang itu sangatlah berpengaruh. Penerapan kecerdasan buatan semakin meluas dan terus berkembang di berbagai sektor, bisa saja di pendidikan, ekonomi, industri, dan lain sebagainya. Kendali logika Fuzzy merupakan alternatif sistem yang modern, yang mudah, karena tidak perlu dicari model matematis dari suatu sistem yang tertentu, tetapi tetap efektif karena memiliki respon yang stabil. Proses logika Fuzzy memiliki beberapa tahapan. Ada fazifikasi, evaluasi, pembentukan rule, dan difazifikasi. Kita skip aja ke latar belakang. Pembuatan tas merupakan suatu ide yang muncul dari seorang individu yang mereka mengetahui bahwa kebutuhan itu sangat diperlukan oleh individu lainnya. Dan hal ini juga berpengaruh positif terhadap daerah-daerah yang melakukan home industry karena mengurangi tingkat pengangguran yang ada dan juga meningkatkan perekonomian daerah tersebut karena adanya home industry. Nah, sedangkan metode Fuzzy Tsukamoto untuk memprediksi terjadinya kenaikan apa? Kenaikan permintaan yang ada di pasaran, kemudian juga untuk memprediksi melonjak atau menurunnya permintaan, juga untuk memprediksi kehabisan stok bahan baku. Tujuan dari metode ini adalah untuk mempermudah pembuat untuk memprediksi kapan terjadinya kelangkaan barang, kehabisan stok, dan sebagainya. Jadi, kemudian manfaatnya adalah dengan adanya sistem yang bisa memprediksi ini, kita bisa memantau melambungnya permintaan itu kapan terjadinya. Baru tidak perlu lagi kita untuk menyuruh orang ke pasar untuk mengecek apa yang terjadi di pasaran, jadi kita cukup memantau dari rumah saja. Oke, kita lanjutkan ke metode. Di dalam metode ini memiliki beberapa tahapan secara umumnya, yaitu yang pertama ada studi literatur, penentuan kasus, kemudian pengumpulan data, ada desain file system, dan implementasi, baru kemudian dievaluasi. Nah, setelah itu kita melakukan observasi dan wawancara ke tempat yang akan kita jadikan sebagai sumber data. Setelah mendapatkan data itu yang berupa retur, sisa, penjualan, dan produksi, baru kemudian data itu diolah. Nah, selanjutnya dalam memprediksi jumlah yang terdapat dalam rancangan Fuzzy, di dalamnya meliputi yang pertama adalah kriteria, baru ada falsifikasi, baru ada pembentukan rule, kemudian difazifikasi, dan pengujian. Nah, di dalam kriteria yang digunakan dalam metode ini adalah retur, penjualan, sisa sebagai inputnya dari data yang kita peroleh tadi, dan produksi sebagai outputnya. Kemudian berdasarkan kriteria yang digunakan ada 3 variabel yang dimodelkan. Yang pertama adalah kriteria retur, kriteria penjualan, dan kriteria sisa. Nah, setelah ketiganya itu difazifikasi menjadi satu anggota dan dirumuskan, maka muncullah kriteria terakhir, yaitu produksi. Setelah itu baru pembentukan rule yang dilakukan berdasarkan data yang ada berupa retur, banyaknya penjualan, sisa barang, dan tingkat produksi. Kemudian ada difazifikasi, yaitu memproduksi jumlah produksi dalam Fuzzy Tsukamoto. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pengujian dari data yang diproduksi menggunakan mean square error (MSE).
Jadi kurang lebih perancangan seperti ini. Nah, jadi nampaknya ya kan, sikit-sikit. Nah, pertama adalah kriteria. Jadi yang tadi adalah yang adanya retur penjualan sisa yang kita dapatkan dari data pertama, kemudian diversifikasi menjadi sebuah keanggotaan, baru muncullah produksi, kemudian dibentuklah anunya berdasarkan yang tadi dijelaskan, baru diversifikasi, kemudian terakhir adalah melakukan pengujian terhadap data. Jadi kesimpulannya adalah meletakkan kecerdasan buatan kepada sebuah sistem yang kemudian dioperasikan sehingga bisa memahami apa yang kita maksud untuk memudahkan pekerjaan seseorang. Baru dengan adanya kecerdasan buatan yang diterapkan di dalam sebuah sistem industri yang digunakan untuk memprediksi jumlah ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan industri, yang kemudian adalah mempercepat waktu pengerjaan, baik itu pembuatan tas itu sendiri ataupun hal industri yang lainnya yang bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.